Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Pada hari ini kita akan membahas tentang latihan soal P3K Tenaga Kesehatan untuk jabatan perawat tahun 2022. Nah, Bapak Ibu perlu diingat, ini hanya contoh soal yang sangat mungkin berbeda dengan soal P3K 2022 yang akan datang. Nah, jadi ini hanya contoh ataupun untuk pembelajaran latihan sebelum mengikuti ujian CAT P3K Kesehatan. Nah, melansir dari laman fax.kemenkes.go.id, syarat kualifikasi pendidikan untuk formasi P3K Jabatan Fungsional Perawat adalah sebagai berikut. Keahlian profesi nurse, keterampilan D3 keperawatan. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari soal yang pertama. Perawatan kesehatan masyarakat merupakan bidang khusus spesialis dalam ilmu keperawatan yang merupakan gabungan dari A. Ilmu keperawatan serta ilmu kesehatan masyarakat dan sosial, B. Ilmu keperawatan serta ilmu kedokteran, C. Ilmu keperawatan serta ilmu kesehatan sosial, D. Ilmu keperawatan serta ilmu kesehatan sosial. Nah, jawabannya itu ilmu keperawatan serta ilmu kesehatan masyarakat sosial. Jadi jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang A. Karena di sini dijelaskan perawat kesehatan masyarakat merupakan bidang khusus spesialis dalam ilmu keperawatan yang merupakan gabungan dari ilmu keperawatan serta ilmu kesehatan masyarakat dan sosial. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Kerangka konsep keperawatan kesehatan masyarakat meliputi A. Ilmu keperawatan sosial dan kesehatan masyarakat, B. Ilmu keperawatan kedokteran dan kesehatan masyarakat, C. Ilmu keperawatan kedokteran dan sosial, D. Ilmu kedokteran, peran serta masyarakat dan kesehatan masyarakat. Nah, di sini jawabannya. Kerangka konsep keperawatan kesehatan masyarakat meliputi ilmu keperawatan sosial dan kesehatan masyarakat. Nah, berarti di sini sudah jelas Bapak Ibu, jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Ilmu keperawatan sosial dan kesehatan masyarakat. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Menurut Christina Ibrahim, konsep keperawatan dikarakteristikkan oleh 4 konsep pokok meliputi A. Kesehatan masyarakat, kesehatan dan sosial, B. Manusia, kesehatan masyarakat dan keperawatan, C. Kesehatan masyarakat, sosial dan keperawatan, D. Kebersihan, kesehatan, sosial dan keperawatan. Kemudian jawabannya adalah menurut Christina Ibrahim ada 4, yaitu manusia, kesehatan masyarakat dan keperawatan. Manusia, kesehatan dan keperawatan. Nah, di sini sudah jelas jawabannya yaitu adalah B. Manusia, kesehatan masyarakat dan keperawatan. Baik Bapak Ibu, lanjut ke nomor 4. Kebutuhan dasar manusia menurut Maslow yang kemudian dikembangkan oleh Richard A. Hollis menjabarkan kebutuhan manusia sebagai berikut, kecuali. Di sini yang ditanya kecuali ya Bapak Ibu ya. Di sini ditanya kecuali. Nomor 1, A. Kebutuhan fisiologis, B. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan, C. Kebutuhan cinta damai, cinta mencintai dan dimiliki, D. Kebutuhan kesehatan. Jawabannya adalah kebutuhan dasar manusia menurut Maslow yang kemudian dikembangkan oleh Richard A. Hollis menjabarkan kebutuhan manusia sebagai berikut. Fisiologis ada di sini, fisiologis, kemudian rasa aman dan keselamatan ada, kemudian kebutuhan mencintai dan memiliki ada. Nah, di sini kesehatan yang tidak ada. Jadi jawabannya adalah D, yaitu kebutuhan kesehatan.
Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 5. Yang tidak termasuk dalam kebutuhan aktualisasi diri menurut Richard A. Khalis adalah A. Kebutuhan pengenalan diri sendiri. B. Kebutuhan dikenal dan diakui. C. Kebutuhan kenyataan diri sendiri. D. Kebutuhan akan persepsi yang sehat dan realistis. Nah, jawabannya yaitu kebutuhan pengenalan diri sendiri ada, kemudian kebutuhan dikenal dan diakui tidak ada, kemudian kenyataan diri sendiri ada, kemudian kebutuhan akan persepsi sehat yang realistis. Nah, di sini sudah ada, berarti jawabannya adalah yang B. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 6. Sekumpulan manusia yang saling bergaul dan saling berinteraksi disebut dengan A. Masyarakat, B. Komunitas, C. Geng, C. Komunitas, D. Forum. Jawabannya, menurut Konjaraningrat, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul dan berinteraksi. Nah, di sini jawabannya adalah A. Masyarakat. Baik, lanjut ke nomor 7. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu masyarakat. Nah, di sini kecuali Bapak Ibu ya. Ciri-ciri suatu masyarakat kecuali A. Interaksi antar warga. Di sini ada interaksi antar warga. B. Adat istiadat, norma-norma hukum, dan aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga kota dan desa. Juga ada di sini jawabannya. C. Suatu komunitas dalam waktu juga ada di sini. D. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan. Nah, di sini sudah jelas jawabannya D, yaitu melaksanakan kerja bakti di lingkungan. Oke, Bapak Ibu, lanjut ke nomor 8. Dan Hendrik L. Bloom 1974 mengatakan bahwa ada 4 faktor utama yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Di sini dijelaskan kecuali ya Bapak Ibu ya. Kecuali di sini. A. Lingkungan, B. Perilaku, C. Keturunan, D. Keluarga. Nah, jawabannya di sini ada 4 faktor. A. Lingkungan ada, kemudian perilaku juga ada, pelayanan, kesehatan, dan keturunan. Berarti yang tidak ada di sini adalah keluarga. Jadi jawabannya adalah D, yaitu keluarga. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Suatu profesi yang difokuskan pada perawatan individu, keluarga, dan komunitas dalam mencapai, memelihara, dan menyembuhkan kesehatan yang optimal berfungsi dinamakan A. Dokter, B. Dukun, C. Perawat, D. Mantri. Jawabannya, suatu profesi yang difokuskan pada perawatan individu, keluarga, dan komunitas dalam mencapai, memelihara, dan menyembuhkan kesehatan yang optimal dalam berfungsi dinamakan dengan perawat. Dinamakan dengan perawat. Jadi jawabannya adalah C, yaitu perawat. Baik, lanjut ke nomor 10. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Definisi keperawatan tersebut dapat di dalam Undang-Undang Nomor A. 38 tahun 2014, B. 39 tahun 2014, C. 40 tahun 2016, D. 42 tahun 2016. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Definisi keperawatan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014. Nah, di sini jawabannya nomor 38 tahun 2015, yaitu jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut ke nomor 10. Wanita yang dikenal dengan nama bidadari berlampu atau The Lady with the Lamp ialah A. Marie Curie, B. Maria Mayer, D. Rosalind Franklin, D. Florence Nightingale. Nah, jadi di sini yang dikenal sebagai Lady with the Lamp.
Ini dia yang dikenal dengan Lady with the Lamp, yaitu Florence Nightingale. Jadi jawabannya adalah D ya Bapak Ibu ya. Adalah pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik yang terkenal dengan sebutan The Lady with the Lamp. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Pendidikan vokasi yang ditempuh dalam waktu 3 tahun. Seorang perawat akan mendapatkan gelar A. AMD Cup, B. SST, C. S-Cup, D. NS. Nah, jadi di sini vokasi ya, pokoknya di sini vokasi selama 3 tahun maka akan mendapatkan gelar AMD Cup. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Pendidikan vokasi yang ditempuh dalam waktu 4 tahun bagi seorang perawat akan mendapatkan gelar AMD Cup, SST, S-Cup, dan NS. Nah, jadi di sini 4 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini pendidikan vokasi selama 4 tahun maka akan mendapatkan gelar sarjana sains terapan atau dengan SST. Jadi jawabannya adalah B yaitu SST. Lanjut ke nomor 14. Pendidikan profesional yang ditempuh dalam waktu 4 tahun bagi seorang perawat akan mendapatkan gelar AMD Cup, SST, S-Cup, NS. Nah, jadi untuk pendidikan profesional yang ditempuh selama 4 tahun ya Bapak Ibu ya, maka akan mendapatkan gelar yaitu S-Cup. Nah, S-Cup. Jadi jawabannya adalah C yaitu S-Cup. Nomor 15. Pendidikan profesional yang ditempuh dalam waktu 1 tahun dan tambahan 1 tahun untuk pendidikan profesi bagi seorang perawat akan mendapatkan gelar A. AMD Cup, B. SST, C. S-Cup, D. NS. Nah, untuk pendidikan profesional yang ditempuh dalam waktu 1 tahun dan tambahan 1 tahun untuk pendidikan profesi maka akan mendapatkan pendidikan profesi nurse atau dengan NS. Jadi jawabannya adalah D, yaitu NS. Nomor 16, yang tidak termasuk ke dalam pendidikan master dan spesialis dalam bidang keperawatan adalah A. Spesialis keperawatan masyarakat, B. Spesialis keperawatan jiwa, C. Spesialis keperawatan anak, D. Spesialis keperawatan maternitas. Nah, jawabannya adalah pendidikan master spesialis yakni master keperawatan M-Cup. Terdapat jenis spesialis keperawatan anak, di sini ada keperawatan anak. Kemudian keperawatan jiwa juga ada di sini. Kemudian keperawatan maternitas. Nah, berarti di sini yang tidak ada adalah keperawatan masyarakat. Jadi jawabannya adalah A, karena yang ditanyakan yang tidak termasuk. Baik, lanjut ke nomor 17. Sekelompok masyarakat yang mempunyai persamaan nilai values, perhatian atau interest yang merupakan kelompok khusus dengan batas-batas geografi yang jelas dengan norma dan nilai yang telah melembaga disebut dengan A. Masyarakat, B. Komunitas, C. Geng, D. Forum. Nah, di sini jawabannya adalah komunitas. Jadi sekelompok masyarakat jawabannya B adalah sekelompok masyarakat yang mempunyai persamaan nilai atau values, perhatian atau interest yang merupakan kelompok khusus dengan batas-batas geografi yang jelas dengan norma dan nilai yang telah melembaga disebut dengan komunitas atau community bahasa Inggrisnya. Baik, kita lanjut ke nomor 18. Agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan di bidang
kesehatan merupakan salah satu fungsi dari A. Keperawatan individu, B. Keperawatan komunitas, C. Keperawatan lingkungan, D. Keperawatan anak. Jawabannya adalah keperawatan komunitas. Di sini pada nomor 2 dijelaskan agar masyarakat mendapat pelayanan yang optimal serta sesuai dengan kebutuhan di bidang kesehatan. Jadi jawabannya adalah B. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 19. Proses perubahan perilaku yang dinamis, di mana perubahan tersebut bukan hanya sekedar proses transfer materi atau teori dari seseorang ke orang lain, dan bukan pula seperangkat prosedur. Disebut A. Pendidikan kesehatan, B. Pendidikan keperawatan, C. Pendidikan komunitas, D. Pendidikan masyarakat. Jawabannya adalah pendidikan kesehatan. Proses perubahan perilaku yang dinamis dinamakan perubahan tersebut bukan hanya sekedar proses atau transfer materi atau teori dari seseorang ke orang lain, dan bukan pula seperangkat prosedur disebut dengan pendidikan kesehatan. Lanjut ke nomor 20. Kepanjangan dari Hiperkes adalah A. Himpunan Keperawatan Kesehatan, B. Higiene Perusahaan dan Kesehatan, C. Higiene Perusahaan Ergonomi dan Kesehatan, D. Himpunan Perusahaan Ergonomi dan Kesehatan. Jawabannya adalah Higiene Perusahaan Ergonomi dan Kesehatan. Jawabannya adalah C. Baik Bapak Ibu, untuk soal lebih lengkap dapat Bapak Ibu lihat pada kolom deskripsi video. Bapak Ibu dapat mengunduh soalnya di deskripsi video, nanti akan saya sertakan link untuk downloadnya. Jadi Bapak Ibu dapat mendownload soal tersebut, kemudian dapat Bapak Ibu print, sehingga Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri di rumah dengan membaca langsung soal tersebut yang nanti akan saya bagikan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian untuk tenaga kesehatan, perawat. Saya doakan semoga masa ujiannya lancar. Kemudian saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu yang telah lulus administrasi. Bagi yang belum lulus, jangan berkecil hati, silakan lagi coba tahun depan. Kemudian terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.